Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengawasan peringatan Maulid Nabi anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kantipmas, Pak Kiai, para kiai, para ajengan, Ibu Bapak Ketua DKM sadayana anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah wa syukurillah urang sadayana parantos ngalaksanakeun dan sudah menjadi kebiasaan di lingkungan kita, di masyarakat kita, dalam rangka apa? Dalam rangka mencintai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi harus dijadikan untuk membangun peradaban, untuk membangun kemajuan Islam sebagaimana layaknya kemajuan Islam pada zaman baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekedik Ibu Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Profesor Dr. Haji Az-Zumardi Azra almarhum, beliau sebagai cendekiawan muslim dan mantan rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau menggambarkan dan menjelaskan setidaknya ada beberapa hal yang Rasulullah lakukan untuk membangun peradaban Islam, sehingga peradaban pada waktu itu disebut sebagai Madinatun Nabi, kota Nabi ataupun masyarakat madani. Apa saja yang dilakukan oleh Rasul? Yang pertama adalah memakmurkan masjid. Berarti zaman ayeuna peringatan Maulid Nabi, lamun Islam hayang maju makana kudu memakmurkan masjid. Lamun masjidna pinuh berarti Islamna maju, tapi lamun masjidna kosong maka Islamna mundur. Sehingga Rasul mengatakan yang ditakutkan olehku pada waktu akhir zaman, ciri-ciri akhir zaman teh nyaeta saur Kangjeng Nabi, seueur masjid-masjid anu bangunanna megah, masjid-masjid bangunanna mewah tapi isina teu aya. Itulah ciri akhir zaman. Kenapa? Karena Rasulullah menjelaskan dalam surah At-Taubah ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmal akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Surah Allah di Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, anu rajin ke masjid, ngaramekeun masjid, eta termasuk kategori hiji orang yang beriman. Yang kedua, orang yang percaya kepada hari akhir. Yang ketiga, mendirikan salat. Anu keopat, sok ngaluarkeun zakat. Yang terakhir, yang kelima, walam yakhsha illallah, tidak takut kepada apapun melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul ngabangun Islam teh dengan memakmurkan masjid, memperkuat kekuatan ruhani, ataupun dalam bahasa pendidikan itu adalah spiritual quotient. Jadi spiritnya dulu, ruhaninya dulu, akidahnya dulu, tauhidnya dulu yang dikuatkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Yang kedua yang dilakukan oleh Rasul adalah Rasul membangun majelis taklim. Majelis majelis tempat taklim untuk diajar gitu. Jadi setelah kuat spiritualnya, setelah kuat rohiyahnya, baru Rasul membangun intellectual quotient ataupun membangun kekuatan akalnya supaya pintar, ilmunya supaya pintar. Oleh karena itu berarti pami Islam nah yang maju seperti zaman baginda Rasul, maka umat Islam kudu palalinter, sadayana hal kudu pinter, semua cabang ilmu dikuasai mangga gitu kan. Semua disiplin ilmu dikuasai. Kenapa? Karena Rasul ketika menerima wahyu anu pertama nyata surat naon deh? Surat naon Rasul yang menerima wahyu yang pertama kali turun? Rasul surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bareng-bareng deh. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq
khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Tuh, wahyu yang pertama kali turun itu adalah Iqra. Kata malaikat Jibril kepada Rasul, Iqra, bacalah oleh kamu wahai Muhammad. Bacalah. Baca apa? Baca ayat yang terucap dan baca ayat yang tercipta. Ayat yang terucap yaitu firman Allah yang terkumpul dalam Al-Quran 30 juz 6666 ayat 114 surat. Kemudian ayat yang tercipta, apa ayat yang tercipta alam semesta, Bu? Kita baca langit yang terhampar, kita baca gunung dengan ilmu vulkanologi, kita baca lautan dengan ilmu oceanografi, kita baca bumi dengan ilmu geografi dan sebagainya. Berarti lamun umat Islam pintar, maka yakin umat Islam akan menggapai kemajuan seperti zaman Rasul. Deh, hayang para lintar, kedah palintarnya punya. Kenapa palintar? Berarti untuk pintar maka harus rajin sekolah, rajin ke pengajian. 2, nukatilu, Rasul membangun Islam sehingga maju, yaitu dengan apa? Rasul membangun persaudaraan antara umat Islam, dulur Islam, se-Islam, sehingga disebut apa? Uhwah Islamiyah. Dulu dia yang namanya Islam itu kata Rasul, al muslimu ahul muslim, al mu'minu ikhwatun. Kalau ulama hadis tafsir mengatakan ikhwah itu saudara kandung. Ulama ahli tafsir silahkan dibuka dalam tafsir Al-Maraghi ataupun dalam tafsir Ibnu Katsir. Makna ikhwah itu adalah saudara kandung. Sehingga Rasul ngajelaskan, Bu, isnani la yanzurullahu ma yaumal qiyamah, 2 golongan anu moal ditingali ku Allah engke di yaumil kiamah, 2 golongan anu moal ditingali ku Allah dina poe kiamat. Ibu terang teh 2 golongan teh, Bu. Bapak terang 2 golongan. Bapak-bapak yang ditinggal ku Allah teh di yaumil akhir hayang nikmatnya surga belum apa-apa dibanding dengan nikmat dipandang oleh Allah dengan penuh keridhaan. Subhanallah. Hiji golongan anu mau ditinggali ku Allah teh nyaeta aljarusu teh orang jalmi anu sok goreng jeung tetangga. Aya di dieu nu sok goreng jeung tetangga aya tuh. Aya nu sok goreng jeung tetangga aya tuh. Insyaallah di dieu mah da balageur moal aya, amin ya rabbal alamin. Naon sababna? Lamun aya hek eta jelema teh Islam, maka siap-siap moal ditinggali ku Allah engke di yaumil kiamah. Hiji. Golongan kedua anu moal ditinggali ku Allah di yaumil kiamah teh naon? Waqati'ur rahmi, jelema anu sok memutuskan tali silaturahmi, sok sing sering silaturahmi teh. Dongkapan dulur lamun aya, Bu punten. Sehingga kata Rasul kan sebaik-baiknya manusia itu adalah yang paling memuliakan kepada tamuna gitu kan. Leres teh, Bu? Ibu sok silaturahmi ka dulur tara, sok silaturahmi ka sepuh tara, ulah dibalik bener Pak Jengan. Jadi aneheun ku sabab tara teh silaturahmi ya adi lanceuk, Bu punten ya. Adi lanceuk ku sabab ibu teh jarang silaturahminya. Kadang-kala tahun kali gitu penak gitu Pak. Ngadadak ayeuna mah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinarieun mulih di mana geuningan ka dieu? Ah masalah ye. Rek nyum duit juga. Kunaon margina sabab tidak dibiasakan bersilaturahmi. Tos biasa mah gitu kan. Berarti yang kedua adalah, dan yang ketiga nyata memperkuat persaudaraan sesama Islam. Tadi kata Pak bin Katim Mas, al mukmin lil mukmin kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dan. Orang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu adalah bagaikan satu tubuh yang saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Subhanallah. Kemudian anu keempat, Rasul membangun kemajuan di kota Madinah. Rasul membangun kemajuan Islam yang pondasinya awalnya itu adalah di kota Mekah, tapi
membangun pondasi kemajuan Islam itu di kota Madinah sehingga bisa menguasai kota Mekah dengan Futuh Mekah. Yang keempat adalah Rasul membangun perjanjian dengan orang-orang non muslim, hidup berdampingan, Bu. Orang Islam kudu hidup bisa berdampingan dengan orang-orang non muslim, ataupun dalam bahasa kerennya toleransi ataupun tasamuh bermuamalah, kecuali dalam urusan akidah, karena yang namanya perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Tidak bisa kita memaksakan urusan akidah kepada orang lain. Kenapa? Dalam Al-Quran Allah sudah berfirman, walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'ah afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Dan jikalau Tuhanmu berkehendak semua manusia yang ada di muka bumi ini beriman, maka pastilah beriman semuanya. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Mengapa kamu memaksa manusia untuk menjadikan orang lain beriman? Naon sababna? Sabab yang namanya hidayah kagungan Allah. Jangankan kita, Pak, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja menangis menjerit ketika pamannya meninggal di taras. Kenapa meninggal ya Rasulullah? Ya Allah, pamanku ini adalah orang yang nungasuh abdi, tapi anjeunna maut acan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha, kata Allah. Wahai Muhammad, innaka sesungguhnya engkau la tahdi man ahbabta, tidak akan bisa memberikan hidayah, tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Subhanallah. Sakitu anu kapihatur, mudah-mudahan aya manfaatna. Kesimpulanna, untuk membangun kemajuan Islam seperti zaman Rasul, kita jadikan spirit maulid ini untuk membangun kembali kejayaan seperti Islam zaman Rasul. Nu kahiji tadi teh nyaeta naon? Memakmurkan masjid, pinuhan kembali berjamaah. Nu kadua, hadir ke majelis taklim, kuasai ilmu pengetahuan. Cing palintar umat Islam teh kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan emosional. IQ dan SQ. Terus anu katilu naon? Perkuat deui nyaeta tali silaturahmi ukhuwah Islamiyah. Terakhir anu kaopat, urang sadayana umat Islam kedah tiasa hidup berdampingan dengan orang-orang yang beda agama dengan kita, tapi dengan syarat itu bukan urusan akidah. Tapi lamun urusan akidah, Rasul ya pernah ditawari, Bu. Dina sababun nuzul, sebab turunnya surat lakum dinukum waliyadin. Cek orang-orang kafir Mekah teh kieu, ya Muhammad sok ayeuna mah kieu atuh cenah. Lamun sapoe ayeuna kami cek orang-orang kafir teh nyembah ka pangeran anjeun, tapi sapoe deui anjeun jeung orang-orang Islam kudu ngilu cenah nyembah ka pangeran kaula. Akhirna Allah nurunkeun surah lakum dinukum wal yadin. Urusan akidah mah bagi kamu agamamu dan bagiku adalah agamaku. Nu langkung jelasna ingin dijelaskeun ku Bapak Kiai Haji Ibni Kahbarin. Sakitu anu kapihatur, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ke